Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Arya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang sejarah dakwah Islam di Nusantara, mulai dari teori-teori masuknya Islam, bagaimana perkembangan Islam di Nusantara, kemudian apa sih akar-akar yang bikin Islam di Nusantara itu semakin kuat. Nah, pembahasan ini penting karena pelajaran Islam di Nusantara bukan hanya sejarah agama, tetapi juga sejarah peradaban budaya dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Islam adalah salah satu kekuatan budaya yang besar mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara. Berbeda dengan proses penyebaran agama di banyak wilayah lain yang sering dilakukan melalui penaklukan atau peperangan. Nah, Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai, melalui perdagangan, perkawinan, maupun melalui proses akulturasi budaya. Nah, kelembutan metode dakwah inilah yang menyesuaikan terhadap adat lokal, serta peran para sufi menjadikan Islam diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Nah, dari sinilah Islam berkembang pesat menjadi fondasi masyarakat yang beragam dari Sumatera hingga Maluku. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya Indonesia itu masuk ke Indonesia, bagaimana Indonesia agama itu berkembang, siapa yang membawanya. Nah, itu akan kita bahas setelah ini. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teori ini ada 3, yaitu adalah teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh tokoh orientalis seperti Snugghurdron and Moket dan merupakan teori yang paling lama diajarkan di sekolah-sekolah kolonial. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagang muslim dari Gujarat, India. Pada masa itu Gujarat memang salah satu pusat perdagangan internasional yang sangat ramai. Banyak kapal-kapal dari Gujarat berlayar menuju Asia Tenggara untuk berdagang rempah. Nah, dasar dari teori ini adalah kemiripan bentuk batu nisan di Samudra Pasai dengan batu nisan dari Gujarat, termasuk nisan Sultan Malik As-Saleh. Nah, kebetulan bentuknya huruf sama, ukiran sama, dan bahan batu menjadi salah satu argumen utama yang menguatkan teori ini. Namun, teori ini memiliki kelemahan juga. Nah, banyak temuan arkeologis dan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Islam sudah hadir di Nusantara sebelum abad ke-13. Karena itu, teori ini dipandang tidak cukup untuk menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori Arab. Nah, teori kedua adalah teori Arab atau yang sering disebut dengan teori Mekah juga. Nah, teori ini didukung oleh para sejarawan seperti Hamka dan Van Leer. Menurut teori ini, Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, dibawa langsung oleh pedagang Arab dari Timur Tengah. Nah, pada masa itu, bangsa Arab sudah memiliki jaringan perdagangan internasional yang sangat luas, mulai dari Timur Tengah hingga Tiongkok. Nah, karena dari catatan sejarah di Tiongkok pun pada abad ke-7 Masehi menyebut adanya komunitas pedagang Arab di pesisir Sumatera. Nah, ini menunjukkan bahwa kontak perdagangan antara Arab dan Nusantara sudah berlangsung sangat awal, sejak lama. Nah, selain itu mazhab yang dianut oleh masyarakat mayoritas Indonesia di Nusantara adalah mazhab Syafi'i. Nah, sebuah mazhab yang berkembang kuat di wilayah Hijaz, Yaman, dan Mesir. Nah, kesamaan mazhab ini dianggap sebagai bukti bahwa jalur masuknya Islam memiliki hubungan erat dengan Arab. Nah, kemudian selanjutnya ada teori Persia. Teori ketiga ini adalah teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran. Nah, banyak praktik pendukung teori ini menunjukkan berbagai pengaruh budaya Persia dalam praktik keagamaan di Nusantara. Beberapa bukti yang mendukung teori ini ialah antara lain mungkin tradisi Asyura, serta tradisi Tabut atau Tabui di Bengkulu dan Sumatera Barat yang memiliki miripan dengan peringatan Syiah di Persia.
Selain itu, banyak unsur tasawuf atau mistisme Islam yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dan tradisi tasawuf Persia. Namun seperti teori lainnya, bukti ini hanya menunjukkan bahwa Persia adalah salah satu jalur penting, bukan satu-satunya jalur yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat dari ketiga teori ini, dapat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui satu jalur saja. Nah, banyak jalur-jalur yang mungkin tadi dari beberapa teori ini dari pedagang Arab, dari India, ataupun dari Persia. Nah, jadi mungkin memang banyak jalur-jalur yang kita mungkin belum kita tahu, tapi secara langsung memang masuknya kelompok Islam itu ke Nusantara secara bertahap. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah gimana sih sejarah berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, perkembangan awal itu dimulai di pesisir Sumatera. Dalam Islam di Nusantara dimulai dari wilayah pesisir. Tempat pertama yang diketahui adalah pusat perkembangan Islam adalah Perlak dan Samudra Pasai di Aceh. Nah, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri pada abad ke-13, namun bukti keberadaan komunitas Islam sudah ada sejak jauh sebelum itu. Peran Pasai sangat penting dalam dunia perdagangan rempah dan banyak pedagang muslim singgah di sana untuk berdagang sekaligus berdakwah. Nah, dari wilayah Sumatera inilah kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah lain melalui jalur perdagangan. Kemudian penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini menjadi wilayah yang sangat penting menyebarkan Islam karena proses Islamisasi di Jawa tidak lepas dari peran Wali Songo atau 9 wali yang berdakwah dengan pendekatan budaya dan sosial yang lembut. Nah, Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian Sunan Bonang menggunakan musik gamelan dan tembang untuk berdakwah. Kemudian juga ada Sunan Ampel yang menggunakan pusat pendidikan Islam dan menjadi pelopor berdirinya Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Demak kemudian menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, raja-raja Demak seperti Raden Patah memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa, entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga pantai utara Jawa. Nah, setelah Demak muncullah kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Cirebon, Banten, dan Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya sebuah pusat politik, tapi juga pusat dakwah dan pendidikan Islam yang berkembang pesat. Nah, kemudian Islam di wilayah Nusantara Timur. Islam juga berkembang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara. Nah, di Kalimantan, Kesultanan Banjar menjadi pusat penting penyebaran Islam. Di Sulawesi, kerajaan Gorontalo menerima Islam pada abad ke-17. Dan setelah itu, kerajaan ini aktif menyebarkan Islam ke wilayah sekitarnya seperti Bone, Wajo, dan Luwu. Nah, di Maluku, terutama di Ternate dan Tidore, Islam berkembang melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, hubungan dagang antar pedagang Islam dan masyarakat lokal membuat Islam semakin diterima secara bertahap. Kemudian ada peran tasawuf dan pendekatan budaya. Nah, salah satu faktor penting dalam keberhasilan dakwah Islam di Nusantara adalah peran para sufi. Para sufi menyebarkan Islam melalui pendekatan yang halus, menekankan akhlak, kesederhanaan, dan toleransi. Nah, ajaran sufi mudah diterima karena selaras dengan tradisi dan budaya lokal. Nah, Islam disebarkan para sufi tidak menolak adat setempat. Jadi adat setempat masih tetap ada. Nah, tetapi memadukannya. Contohnya seperti di Minangkabau dikenal dengan prinsip adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus adat, tetapi memberi nilai yang memperkaya adat itu sendiri. Nah, pendekatan budaya inilah yang membuat Islam berkembang dengan cepat dan tidak menimbulkan konflik-konflik yang besar. Kemudian lahirlah kesultanan-kesultanan Islam yang lain. Nah, kesultanan-kesultanan ini memiliki peran penting dalam memperkuat Islam sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, di sini mungkin ada beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh, yaitu kemudian tadi kita sebutkan Samudra Pasai, Perlak, kemudian Demak, Banten, Mataram Islam, Gorontalo, dan Ternate Tidore. Nah, kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat pendidikan Islam, pusat perdagangan, dan pusat dakwah yang menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah pedalaman. Kemudian kira-kira ya dari pembahasan panjang kita ini dapat kita simpulkan bahwa sejarah Islam di Nusantara adalah sejarah yang damai, bertahap, dan penuh dengan adaptasi budaya. Islam masuk melalui berbagai jalur, dibawa oleh para pedagang, ulama, sufi, kemudian dikembangkan oleh para raja dan kerajaan-kerajaan Islam.
Keberhasilan Islam ini di Nusantara bukan hanya ajaran yang mudah diterima, tetapi juga karena cara berdakwah yang menekankan keteladanan, akhlak mulia, dan penghargaan terhadap budaya lokal dan adat setempat. Hingga hari ini, jejak sejarah dakwah Islam masih sangat kuat dan kental di kehidupan kita sehari-hari, baik itu adat, seni, maupun sistem sosial kemasyarakatannya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.